tidak karena saya dia tidak bisa kaya, oh itu kalau tidak dengan saya, itu kemusyrikan ya, memang terselip di dalam hati. Dan itu memang nanti sakitnya ada khusus dalam hati. Dan kemusyrikan yang seperti ini sulit sekali, makanya kita harus menyadari banyak-banyaklah kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala khususnya tentang kemusyrikan yang itu sering kita kerjakan dengan sengaja maupun yang tidak sengaja. Karena itu akan berdampak pada penyakit hati kita dan itu akan menjadi... Iya. Kalau saya nggak yakin ya. Ya sudah, pertanyaan saya ganti deh. Bener ya? Nanti doa pada Allah, ya Allah jika penyempitan pembuluh darah jantung saya disebabkan karena saya sering menyimpan jengkel kepada suami tentang kehidupan saya sehari-hari, jika itu salah dan dosa saya mohon ampun padamu. Itu doanya. Iya, iya. Ya, mau? Ya, mau ya. Sekarang tangan kiri diangkat. Gimana? Ya rada sakit sedikit masih. Dengan yang tadi enakan mana? Ya masih belum, sedikit baru berubah sedikit. Lah iya, saya cerita, saya dengan ibu bicara gitu saya nggak yakin. Ya. Saya kurang yakin karena ibu belum ya. Oh gitu enggak. Malah tangannya yang diangkat. Masih sakit. Ini keyakinan. Iya, iya. Bu, suaminya nyebelin nggak sih Bu? Maaf. Enggak, baik suami Baik. saya, baik. Lah kok ya ibu sering sebel kenapa lagi? Ya sudah santai aja, kalau suaminya baik ibu baik aja. Jangan Iya. jengkel. Kalau persoalan istiqomah sama yang biasa, selama suami tidak melakukan kesalahan, udahlah biarin aja. Kesalahan loh Bu ya. Iya. Kalau namanya manusia ya normal lah, kadang istiqomah, kadang ya biasa-biasa aja. Ibu harus memahami itu, jangan terlalu memaksa suami. Kalau maksa suami betul tuh merasanya nggak nyaman, nggak cocok, Iya. akhirnya pembuluh darah sempit. Baik. Iya, iya. Jangan marah lagi sama suami, sama juga dengan anak-anak. Sering marah nggak sama anak-anak? Enggak. Enggak ya, dengan suami yang sering jengkel ya. Ya kalau Cob- enggak istiqomah itu. Oh lah kan bener kan. Iya, Sudah iya. saya bilang sabar nggak bisa, coba angkat tangannya sekarang. Yang ini Iyalah yang mana? Masih sakit? enggak. Masih? Sedikit aja. Nah, ibu masih aja jengkel kalau nggak istiqomah nggak ini ya. Ya jangan lah, sudahlah biarin Iya, aja. iya, Ya. iya, iya, Silakan Ibu. makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah istri maunya suami itu istiqomah. Berarti udah diizinin istri 3 dikontrakin rumah insya Allah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Semoga ibadah salat kita senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, kita tanya guru kita kembali tentang bagaimana dampak bagi mereka yang suka melakukan kemusyrikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dampaknya apa Ustaz? Singkat Ustaz. Iya, dampaknya insya Allah itu jelas sekali. Kalau memang itu berhubungan kemusyrikan itu dengan nyata, kita sering ke dukun, kita meyakini sesuatu nyata, dampaknya insya Allah pada sakit. Sakit ke fisik biasanya, banyak sekali sakit fisik yang disebabkan dari kemusyrikan. Salah satunya dari Pak Tomo tadi ya, itu kemusyrikan yang dulu beliau kerjakan karena beliau tidak memahami, tapi sekarang sudah ikhlas, mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah Ta'ala, amin. Nah, kalau memang itu ada kemusyrikan ada dalam hati yang seperti tadi kita ungkapkan bahwasanya oh itu kalau tidak ada saya tidak selamat, oh itu kalau tidak karena saya dia tidak bisa kaya, oh itu kalau tidak dengan saya, itu kemusyrikan ya, memang terselip di dalam hati. Dan itu memang nanti sakitnya ada khusus dalam hati. Dan kemusyrikan yang seperti ini sulit sekali, makanya kita harus menyadari banyak-banyaklah kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala khususnya tentang kemusyrikan yang itu sering kita kerjakan dengan sengaja maupun yang tidak sengaja. Karena itu akan berdampak pada penyakit hati kita dan itu akan menjadikan rusaknya keimanan dan ketauhidan kita. Baik Ustaz, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari kemusyrikan dan kita hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah. Dan insya Allah doa ini akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Danu. Silakan Ustaz. Terima kasih Dai Albar. Alhamdulillah
jamaah dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan tulus, dengan ikhlas. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan bagi Bapak Ibu yang di rumah, yang jauh dari kami, kita coba berdoa mohon ampun tentang kemusyrikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa musyrik kita dan mencabut segala apa yang disebabkan kemusyrikan kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunilah dosa yang sering kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan pada istri kami, dosa pada anak-anak kami, dosa pada saudara-saudara kami, dosa pada teman-teman kami, pada hamba-hamba-Mu yang lain ya Allah, dan juga pada makhluk yang Kau ciptakan di muka bumi. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan pada ibu dan ayah kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami ya Allah, dari lisan dan perbuatan zalim kami kepada beliau ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami jika kami sering melanggar apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, Alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan takwa di dalam hati kami. Alhamdulillah Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu ya Allah, yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, Alhamdulillah Engkau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki, sehingga kami tidak mampu menghitung nikmat dan rizki yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, jika kami kufur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Ya Allah, kami mohon jika kami banyak salah dan dosa sehingga Engkau berikan kami musibah, peringatan serta sakit pada diri kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri kami ya Allah, dan mencabut musibah serta peringatan pada diri kami. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami orang tuanya ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri anak kami ya Allah ya Salam, agar kami lebih sujud padamu ya Allah. Amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang Kau kutuk. Jauhkanlah kami dari iri, dengki, kejengkelan, kemarahan serta kesombongan yang ada dalam hati kami. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan kesabaran-Mu ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh ya Allah. Amin. Ya Allah ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan thaib di muka bumi ini ya Allah, agar hati kami tenang dan tenteram ya Allah, dan sebagian kami berikan di jalan-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah segala urusan duniawi kami ya Allah, dan juga segala urusan akhirat kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya Ghaffar, jika kami pernah melakukan perbuatan-perbuatan musyrik, baik yang nyata maupun yang ada dalam hati kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar atas dosa musyrik yang sering dan pernah kami lakukan ya Allah. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menghilangkan kemusyrikan yang ada pada diri kami ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang masih hina di hadapan-Mu ya Allah, dan kami membutuhkan bimbingan, petunjuk dan jalan dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Fattah, mudahkan kami dalam belajar kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah, agar kami bisa menjalankan syariat Islam dengan istiqamah ya Allah. Amin. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau ada di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang di rumah pun demikian, keluarganya atau siapapun sanak famili yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesembuhan kepada kita semua, baik itu penyakit zahir ataupun penyakit batin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besok kita masih ada dengan sebuah tema santet yang menyengsarakan. Nah, Ustaz, emang ada santet yang menyenangkan ya? Katanya ada tuh kemarin orang yang ikutin saya katanya ada santet yang manfaat katanya. Ada santet yang manfaat. Kata dia. Oh. Saya nggak pernah katanya. Namanya santet tuh ya setan semua. Gitu ya. Iya. Nah, mohon maaf lahir dan batin, sampai ketemu besok. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبنينا فوقكم سبعا